Baik teman-teman, untuk membantu teman-teman memahami materi tentang ikatan kovalen yang akan kami presentasikan, maka kami telah menyusun materi ini ke dalam 6 bagian, di mana yang pertama yaitu ada pengertian ikatan kovalen, yang kedua ada jenis-jenis ikatan kovalen, yang ketiga ada senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar, yang keempat pengaruh ikatan kovalen terhadap sifat molekul, yang kelima adalah syarat terbentuknya ikatan kovalen, dan yang keenam merupakan aplikasi ikatan kovalen dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari memahami alasan mengapa ikatan ini perlu dipelajari, yakni dari prinsip kestabilan atom. Bahasan di atas, sekarang kita akan mulai untuk mendengarkan materi terkait ikatan kovalen. Pertama-tama, kita akan mulai dengan pertanyaan yang sangat penting, teman-teman. Bagaimana sih sebenarnya keadaan atom di alam ini? Apakah mereka selalu stabil dengan berdiri sendiri, ataukah ada hal lain yang harus dilakukan agar atom-atom ini dapat berada dalam keadaan yang stabil? Jawabannya, atom-atom tersebut haruslah berpasangan agar stabil. Dengan kata lain, bahwa atom-atom ini tidak dapat berdiri sendiri, di mana di alam sebagian besar atom tidak berada dalam keadaan bebas. Sebaliknya, mereka sangat jarang ditemukan sendirian karena secara alami atom-atom itu bersifat tidak stabil saat berdiri sendiri. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh konfigurasi elektron di kulit terluar atau kulit valensi ini yang belum terisi penuh. Oleh karena itu, atom-atom memiliki kecenderungan untuk saling berikatan agar mencapai kondisi yang lebih stabil, teman-teman. Seperti yang dimiliki oleh gas mulia, unsur-unsur yang berada dalam golongan gas mulia. Kestabilan ini kemudian menganut atau mengacu pada dua prinsip penting dalam ikatan kimia, yakni aturan duplet dan aturan oktet. Untuk atom kecil seperti hidrogen dan helium, teman-teman, kestabilan tercapai ketika dua elektron di kulit terluarnya itu sesuai dengan aturan duplet, atau memiliki dua elektron pada kulit terluarnya. Ini sesuai dengan aturan duplet. Sementara itu, sebagian besar atom lain akan stabil jika memiliki 8 elektron valensi sesuai dengan aturan oktet. Maka daripada itu, atom-atom yang belum memenuhi aturan ini akan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan melepaskan elektron, menangkap elektron, ataupun berbagi elektron. Sekarang mari kita lihat gambar yang ditampilkan pada slide yang telah disediakan. Di sana kita melihat bahwa beberapa simbol unsur dan senyawa yang diberikan dua tanda berbeda, yakni tanda silang dan tanda centang. Di mana tanda silang pada atom seperti natrium, seng, dan belerang menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut belum mencapai kestabilan karena mereka masih berada dalam keadaan bebas di alam, teman-teman. Misalnya natrium memiliki hanya satu elektron di kulit terluar dan cenderung melepaskannya, tetapi dalam bentuk atom bebas, ia belum stabil. Seng juga begitu demikian, di mana sebagai logam transisi memiliki konfigurasi elektron yang belum memenuhi aturan oktet. Sedangkan belerang dengan elektron valensi sebanyak 6 masih kekurangan 2 elektron untuk mencapai 8 elektron sesuai dengan aturan oktet, teman-teman. Berbeda halnya dengan natrium klorida atau NaCl dan air atau H2O yang dimana diberikan tanda centang hijau. Hal ini berarti bahwa NaCl dan H2O berada dalam keadaan yang stabil. Contohnya NaCl, uh, di mana NaCl memiliki ikatan ionik, di mana natrium melepaskan satu elektronnya dan klorin menerimanya, yang kemudian sehingga keduanya mencapai konfigurasi stabil seperti unsur golongan gas mulia. Sedangkan H2O atau air terbentuk dari ikatan kovalen nonpolar, di mana atom oksigen berbagi pasangan elektron dengan dua atom hidrogen, sehingga semua atom di dalam molekul itu mencapai kestabilannya, teman-teman. Selanjutnya, apa kesimpulan yang kita bisa ambil daripada pengantar ini? Di mana bahwa kesimpulannya adalah atom-atom tidak bisa bertahan sendiri dalam keadaan bebas karena belum memenuhi aturan duplet ataupun aturan oktet. Atom-atom tersebut cenderung untuk mencari pasangan untuk berikatan demi memperoleh kestabilan. Oleh karena itu, unsur-unsur lain di alam akan cenderung yang pertama, melepaskan elektron jika merupakan atom golongan logam, maka akan membentuk ion positif. Yang kedua, menangkap elektron jika golongan non-logam elektronegatif, sehingga pada saat menangkap elektron akan membentuk ion negatif atau anion. Yang ketiga, jika tidak bisa melepas ataupun menangkap elektron secara penuh, maka atom atom tersebut akan berbagi pasangan elektron dengan atom lain. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya ikatan kovalen, terutama antara atom-atom non-logam yang memiliki energi ionisasi yang sangat tinggi, teman-teman, dan tidak mudah melepas elektronnya. Dengan berbagi elektron, keduanya kemudian bisa memenuhi aturan duplet ataupun aturan oktet, sehingga mereka kemudian akan menjadi senyawa yang stabil. Mungkin itu saja pengantar dari saya, teman-teman. Kita akan lanjut kepada slide berikutnya, di mana kita akan mendengarkan apa sih sebenarnya ikatan kovalen itu. Setelah
Mula kita memahami bahwa atom-atom di alam tidak dapat hidup sendiri karena belum stabil, dan bahwa salah satu cara mereka mencapai kestabilan adalah dengan berbagi elektron. Maka sekarang kita akan masuk pada inti dari pembahasan ini, yaitu apa itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang terjadi ketika dua atom menggunakan satu atau lebih pasangan elektron secara bersama-sama. Artinya, tidak ada atom yang sepenuhnya memberi atau mengambil elektron, melainkan keduanya berkontribusi dan berbagi agar masing-masing bisa mencapai konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia. Inilah yang membedakan ikatan kovalen dari ikatan ion yang melibatkan perpindahan elektron secara sepihak. Ikatan kovalen biasanya terjadi antara unsur-unsur non-logam. Kenapa non-logam? Karena unsur-unsur ini memiliki elektronegativitas tinggi, yang artinya mereka cenderung menarik elektron daripada melepaskannya. Ketika dua unsur non-logam bertemu, keduanya sama-sama ingin menarik elektron, sehingga tidak mungkin salah satu melepaskan. Maka jalan keluarnya adalah berbagi, bukan bertukar. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada gas oksigen dan gas nitrogen, di mana dua atom sejenis saling berbagi 2 atau 3 pasang elektron untuk menjadi stabil. Nah, untuk mempertegas pemahaman kita, mari kita membahas ciri-ciri utama dari ikatan kovalen. Ciri yang pertama adalah ikatan kovalen terbentuk melalui pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Ini adalah inti dari ikatan ini. Berbagi elektron memungkinkan kedua atom tetap mempertahankan elektronnya sekaligus mendapat stabilitas tambahan dari pasangan bersama. Tidak ada serah terima, melainkan penggunaan bersama. Kemudian ciri yang kedua, kekuatan ikatan kovalen relatif lemah dibandingkan dengan ikatan ionik atau logam. Nah, ikatan ini bisa lebih mudah diputus, terutama jika berada dalam senyawa sederhana atau berada di antara atom-atom dengan struktur kecil. Meskipun ada ikatan rangkap 2 dan 3 yang cukup kuat, secara umum ikatan kovalen lebih mudah terurai dibandingkan jenis ikatan lainnya. Ciri ketiga senyawa kovalen cenderung memiliki titik lebur dan titik didih yang rendah. Hal ini kembali berkaitan dengan kekuatan ikatannya yang relatif lemah, misalnya gas seperti amonia atau NH3 atau metana CH4 dapat menguap dengan mudah pada suhu kamar, yang menunjukkan bahwa tidak banyak energi yang diperlukan untuk memisahkan molekul-molekulnya. Kemudian ciri keempat adalah bahwa ikatan kovalen tidak menghantarkan listrik. Ini karena senyawa kovalen tidak menghasilkan ion bebas dalam larutan. Mereka itu tetap dalam bentuk molekul netral, tidak terurai menjadi partikel bermuatan. Misalnya larutan gula dalam air tidak menghantarkan listrik karena gula adalah senyawa kovalen. Dan ciri ikatan kovalen yang terakhir adalah membentuk molekul dengan bentuk spesifik. Bentuk ini ditentukan oleh jumlah pasangan elektron dan susunannya di sekitar inti atom. Di sini diberikan contoh yaitu air atau H2O. Dia memiliki bentuk bengkok atau huruf V karena pengaruh pasangan elektron bebas pada oksigen. Sedangkan metana atau CH4 dia memiliki bentuk tetrahedral. Bentuk molekul ini penting karena akan sangat mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari senyawa tersebut, termasuk polaritas, titik didih, hingga cara molekul itu berinteraksi dengan molekul lain. Jadi kesimpulannya, ikatan kovalen adalah bentuk kerjasama antara atom untuk saling melengkapi. Dia itu bukan untuk saling merebut. Yang merupakan wujud keseimbangan di mana dua inti atom saling menarik pasangan elektron yang sama untuk mencapai kestabilan tanpa harus menjadi. Baik, berikut jenis-jenis ikatan kovalen. Setelah kita memahami apa itu ikatan kovalen, sekarang mari kita bahas secara singkat jenis-jenisnya, di mana ikatan kovalen dapat dibedakan berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Yang pertama adalah ikatan kovalen rangkap satu, yaitu ketiga dua atom berbagai satu pasangan elektron. Contohnya seperti pada air H2O. Kedua ikatan kovalen rangkap 2 yang
yang terbentuk jika dua atom berbagi dua pasangan elektron seperti pada molekul oksigen O2. Ketiga ikatan kovalen rangkap 3 yaitu saat 3 pasangan elektron dibagi bersama. Contohnya pada nitrogen N2, dan yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan di mana seluruh pasangan elektron berasal dari satu atom saja. Misalnya pada asam nitrat HNO3. Jenis-jenis ini akan dijelaskan lebih lanjut di LCD berikutnya. Baik, pada slide selanjutnya saya akan membahas lebih rinci jenis pertama dari ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dan paling umum dari ikatan kovalen. Ikatan tunggal ini dilambangkan dengan garis tunggal dan dalam struktur Lewis, dan biasanya memiliki pasang ikatan yang lebih besar dan kekuatannya lebih rendah dibandingkan ikatan rangkap. Contoh pertama yang dapat kita kenali adalah molekul hidrogen klorida atau HCl. Dalam senyawa ini, satu atom hidrogen dan satu atom klorin berbagi satu pasang elektron sehingga keduanya menjadi stabil. Hidrogen mencapai 2 elektron atau duplet, sedangkan klorin mencapai 8 elektron atau oktet. Contoh yang kedua adalah metana atau CH4. Satu atom karbon berbagi masing-masing satu pasang elektron dengan 4 atom hidrogen sehingga terbentuk empatan ikatan kovalen tunggal. Yang terakhir adalah amonia atau NH3, di mana nitrogen membentuk 3 ikatan tunggal dengan 3 atom hidrogen. Setelah kita membahas ikatan kovalen tunggal, sekarang kita masuk ke jenis ikatan kovalen yang kedua, yaitu ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap merupakan ikatan yang jumlah pemakaian elektron bersamanya lebih dari satu pasang, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Pertama, ikatan kovalen rangkap 2, di mana pada ikatan kovalen rangkap 2 ini terbentuk ketika dua atom berbagi 2 pasang elektron. Artinya, ada 4 elektron yang digunakan bersama. Contohnya yang paling dikenali adalah molekul oksigen atau O2. Dua oksigen masing-masing menyumbangkan 2 elektron sehingga membentuk 2 ikatan antara keduanya. Ikatan ini lebih kuat dan lebih pendek dari ikatan tunggal. Selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan ini terjadi ketika 2 atom berbagi 3 pasang elektron atau 6 sekaligus elektron. Contohnya adalah gas nitrogen atau N2, di mana 2 atom nitrogen saling berbagi 3 pasang elektron agar masing-masing mencapai konfigurasi oktet. Ikatan rangkap 3 ini merupakan ikatan kovalen yang paling kuat dan paling pendek, sehingga molekul nitrogen sangat stabil dan tidak mudah bereaksi. Itulah mengapa nitrogen menyusun hampir 80% udara di atmosfer, tetapi tetap inert secara kimia. Nah, semakin banyak pasang elektron yang dibagi, maka kekuatan ikat akan meningkat. Namun pada saat yang sama, gerak molekul menjadi lebih terbatas karena ikatan menjadi semakin kaku. Setelah membahas ikatan kovalen tunggal dan rangkap, sekarang kita masuk ke jenis ikatan kovalen yang sedikit berbeda mekanismenya, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya hanya berasal dari satu atom. Apa yang membedakan ikatan ini dari jenis kovalen biasa? Yang membedakannya adalah asal pasangan elektronnya. Pada ikatan kovalen biasa, pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan berasal dari masing-masing atom. Namun pada ikatan kovalen koordinasi, seluruh pasangan elektron berasal dari satu atom saja, dan atom lainnya hanya menerimanya. Meskipun elektronnya berasal dari satu pihak, ikatan yang terbentuk tetap bersifat kovalen dan tidak dapat dibedakan secara fisik dari ikatan kovalen biasa. Contoh yang umum dari ikatan ini adalah ion amonium atau NH4+. Di sini molekul amonia atau NH3 memiliki pasangan elektron bebas pada nitrogen. Ketika bertemu dengan ion H+ yang tidak punya elektron, pasangan bebas dari nitrogen disumbangkan sepenuhnya untuk membentuk ikatan dengan H+. Ikatan ini ditunjukkan dengan panah
yang menunjukkan arah aliran pasangan elektron dari pemberi ke penerima. Contoh lain yang bisa ditemukan adalah pada pembentukan kompleks antara BF3 dan NH3, di mana nitrogen dari NH3 menyumbangkan pasangan bebas ke atom boron yang kekurangan elektron. Jadi, meskipun asal elektronnya hanya dari satu atom, ikatan ini tetap disebut ikatan kovalen karena elektron tetap digunakan bersama setelah terbentuknya ikatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu pengaruh ikatan kovalen pada sifat molekul. Poin pertama yaitu titik lele dan didi rendah, yaitu senyawa yang memiliki ikatan kovalen cenderung memiliki titik lele dan titik didi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik molekul yang relatif lemah, sehingga memerlukan energi yang lebih sedikit untuk memisahkan molekul-molekul tersebut. Contoh senyawanya adalah metana dan amonia yang memiliki titik lele dan didi yang rendah. Berikutnya itu titik menghantarkan listrik dalam larutan. Senyawa kovalen umumnya tidak menghantarkan listrik ketika dilarutkan dalam udara. Hal ini dikarenakan tidak ada ion bebas yang dapat bergerak untuk mengalirkan arus listrik. Contohnya senyawa seperti glukosa tidak menghantarkan listrik dalam larutan. Ketiga yaitu umumnya tidak larut dalam air, yaitu sebagian besar senyawa kovalen tidak larut dalam air, terutama yang bersifat nonpolar. Namun senyawa kovalen polar larut dalam air karena interaksi antara molekul air dan molekul polar. Contohnya gula larut dalam air sedangkan minyak tidak larut. Slide ini kita akan membahas 3 syarat penting yang harus dipenuhi agar ikatan kovalen dapat terbentuk. Yang pertama, ikatan kovalen hanya terjadi antara unsur-unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki sifat elektronegatif, artinya mereka cenderung menarik elektron, bukan melepaskannya. Karena itu, ketika dua unsur non-logam bertemu, mereka tidak akan saling menyerahkan elektron seperti pada ikatan ion. Sebaliknya, mereka memiliki untuk menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama atau berbagi. Beberapa unsur non-logam yang sering membentuk ikatan kovalen antara lain hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, fosfor, sulfur, dan klorin. Contoh senyawanya bisa kita lihat pada H2 dan CO2, yang keduanya tersusun dari unsur non-logam. Syarat yang kedua adalah bahwa kedua atom harus cenderung menarik elektron, bukan melepaskannya seperti halnya logam. Artinya mereka memiliki elektronegativitas yang cukup tinggi, sehingga ada dorongan dari masing-masing atom untuk saling menarik elektron menuju dirinya. Namun yang menarik di sini adalah meskipun salah satu atom lebih elektronegatif dari yang lain, ikatan kovalen masih tetap bisa terbentuk. Sebagai contoh, pada senyawa HCl, atom klorin jelas lebih elektronegatif daripada hidrogen. Tapi, apakah ini berarti klorin mengambil semua elektron? Tidak. Keduanya tetap berbagi pasangan elektron, sehingga ikatan kovalen tetap terbentuk. Nah, disinilah kita akan menjelaskan catatan penting yang tertulis di bawah gambar pada slide. Cl lebih elektronegatif daripada H, tetapi masih berbagi elektron. Pernyataan ini menunjukkan bahwa selama elektron masih digunakan bersama, maka ikatan kovalen tetap terjadi. Meskipun tarik-menariknya tidak seimbang, itulah yang nanti disebut sebagai ikatan kovalen polar. Tapi pembahasan itu akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Kemudian, syarat yang ketiga adalah bahwa atom harus memiliki orbital valensi yang tersedia. Maksudnya, atom tersebut harus memiliki elektron tidak berpasangan atau ruang orbital kosong yang memungkinkan untuk membentuk ikatan. Kalau tidak ada elektron yang bebas atau tidak ada tempat untuk menerima elektron, maka ikatan tidak bisa terbentuk. Contoh paling jelas adalah atom oksigen. Oksigen memiliki 2 elektron tidak berpasangan di kulit terluarnya. Karena itu, dapat membentuk kedua ikatan kovalen seperti yang terjadi pada molekul air. Masing-masing elektron yang tidak berpasangan digunakan untuk berikatan dengan 2 atom hidrogen. Jadi, ketiga syarat ini saling melengkapi. Unsur-unsur berikatan haruslah non-logam,
harus sama-sama cenderung menarik elektron dan juga harus memiliki orbital kosong atau elektron yang belum berpasangan. Jika semua itu terpenuhi, maka ikatan kovalen bisa terbentuk secara stabil dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi ikatan kovalen. Yang pertama, air terbentuk dari dua atom hidrogen yang berikatan kovalen dengan satu atom oksigen, karena oksigen lebih ke elektron negatif. Elektron dalam ikatan ditarik ke arah oksigen, menjadikannya ikatan polar. Aplikasinya, karena sifat polar ini, air mampu melarutkan banyak zat seperti garam dan gula sehingga disebut pelarut universal. Yang kedua, metana. Metana memiliki struktur tetrahedral dengan ikatan kovalen nonpolar antara karbon dan hidrogen. Aplikasinya, metana digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga atau gas alam dan sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik karena molekulnya stabil dan mudah terbakar. Metana adalah contoh manfaat ikatan kovalen dalam energi. Yang ketiga, amonia. Terdiri dari satu atom hidrogen yang berikatan dengan tiga atom hidrogen melalui ikatan kovalen polar. Aplikasinya digunakan dalam pembuatan pupuk urea karena kandungan hidrogennya tinggi, juga digunakan dalam produk pembersih rumah tangga karena bisa melarutkan lemak dan kotoran. Etanol memiliki ikatan kovalen antara atom karbon hidrogen dan oksigen. Gugus NOH membuatnya polar. Aplikasinya, etanol digunakan sebagai antiseptik pelarut dalam industri farmasi dan kosmetik, serta sebagai bahan bakar alternatif bioetanol karena mudah terbakar dan ramah lingkungan. Yang terakhir, plastik. Polimer seperti polyethylene atau PFG. Plastik dibentuk dari monomer yang saling terikat melalui ikatan kovalen yang membentuk rantai panjang. Polimerisasi. Aplikasinya, plastik digunakan dalam berbagai produk seperti kantong belanja, pipa air, bungkus makanan, isolator, kabel, dan komponen elektronik. Kekuatan dan fleksibilitasnya berasal dari ikatan kovalen untuk menyusun strukturnya.